Kamu pernah mikir nggak sih kenapa ChatGPT itu gratis? Bisa nulis panjang, bisa jawab cepet, bisa bantuin semua kerjaan kamu. Kamu tinggal ketik doang. Kamu nggak perlu bayar, kamu nggak perlu tunggu, dan kamu tinggal klik hasilnya, boom. Tapi aku mau coba tanya, emang di dunia ini ada yang bener-bener gratis? Mungkin kamu nggak bayar pakai uang, men. Kamu bayar pakai waktu, kamu bayar pakai datamu, bahkan kamu bayar pakai masa depanmu. AI ini tuh canggih banget, tapi dia bukan temenmu. Dia adalah buruh digital yang kerjanya lebih patuh, lebih cepat, dan lebih murah daripada kamu. Dia nggak tidur, nggak minta gaji, bahkan nggak ngeluh kalau suruh lembur. Dan makin hari makin banyak loh kerjaan manusia yang diambil alih sama AI. Tapi tenang aja, AI ini tuh datang nggak sendirian, men. Dia bawa temen lama dia yang bernama kapitalisme. Stop. Kapitalisme dan AI datang bukan buat ngebantu kamu, tapi buat nyingkirin kamu. Coba kita mundur ke belakang ya. Sejak zaman revolusi industri, teknologi itu ngebawa satu hal, men, yaitu efisiensi. Contohnya nih, mesin uap buat gantiin tenaga manusia, terus traktor buat gantiin cangkul, terus komputer buat gantiin tulisan-tulisan kertas. Dan sekarang AI buat gantiin otak kamu. Oh iya, kalau kamu pengen belajar marketing, aku ada buku rekomendasi Marketing 5.0. Buku karya Philip Kotler. Tapi kita balik lagi, AI teknologi ada itu bukan karena manusia males, men. Karena dalam sistem kapitalisme, semua dilihat sebagai biaya produksi. Kalau ada yang ngerjain itu lebih cepat, lebih murah, nggak banyak nuntut, ya udah tinggal ganti aja. Teknologi itu jadi alat, tapi siapa yang megang teknologi? Ya mereka-mereka yang udah punya kuasa, kayak korporasi, elit teknologi, investor gede, dan lain sebagainya. Kita disuruh ikut pakai, kita disuruh untuk adopsi, padahal kendalinya bukan di kita, men. Makanya kamu jangan heran kalau nanti teknologi yang katanya bisa bikin demokrasi, nanti akan malah melebarkan gap antar yang kaya dan yang miskin. Yang punya modal, uang gede, mereka tambah kaya. Sedangkan kita, pengguna, makin lama makin ketergantungan. Jadi AI itu bukan cuman teknologi, men, tapi keberlanjutan hubungan lama, teknologi dan kapitalisme. Dan sekarang mereka lagi honeymoon. Sekarang coba kamu bayangin nih, kamu buruh kerja 8 jam per hari. Kamu udah capek, udah pengen tidur, butuh makan, butuh istirahat. Kadang kamu emosi kalau suruh lembur. Sementara ChatGPT dan AI, mereka bisa kerja 24 jam. Mereka nggak ngeluh, mereka nggak dibayar, dan mereka nggak protes kalau suruh lembur. Dan yang lebih serem lagi, mereka bisa gantiin banyak pekerjaan kita. Data dari McKinsey Global Institute tahun 2023 bilang, sebanyak 400 juta pekerjaan di seluruh dunia, mereka semua beresiko tergantikan AI sebelum tahun 2030. Contoh kayak CS, admin kantor, penulis konten, desain grafis, bahkan programmer yang pakai coding. Di Indonesia sendiri, data dari BPS dan Kemenaker tahun 2024 bilang, hampir 60% pekerjaan formal di bidang jasa dan administrasi udah ngerasa AI itu ngaruh ke kerjaan mereka, men. Terus apa kabar kita yang kerja freelance? Kita nggak punya sertifikat, kita nggak punya jaminan kerja, kita nggak punya kepastian kontrak. Kita mulai digantikan sama template, kita mulai digantikan sama AI, dan mulai digantikan sama otomatisasi. Gojek udah pakai AI untuk bikin rute otomatis. Terus marketplace juga udah pakai AI tuh untuk bikin ranking produknya. Bahkan banyak brand sekarang bikin campaign itu bukan pakai manusia lagi, tapi cuman ngandalin AI untuk masarin produk mereka, untuk ngiklanin produk mereka. Jadi ya AI ini tuh bukan cuman alat bantu, men. Mereka tuh buruh digital yang nggak pernah nuntut. Dan yang paling kasihan siapa? Ya kita ini, buruh yang tiap hari harus kerja dan
Mungkin sama kapitalisme dianggap sebagai biaya produksi yang bisa di-cut kapanpun. Kalau kamu pikir yang kena dampak AI cuman kerja kantoran, kamu salah besar, men. Justru yang kena duluan adalah kita nih, freelance yang ngandelin skill dan kreativitas. Dulu teknologi AI itu diprediksi akan menggantikan manusia dari pekerjaan paling berat untuk fisik, kayak buruh, petani, ya pokoknya berat-berat lah. Terus untuk kreativitas itu akan terakhir. Kenyataannya yang diserang malah yang kreativitasnya dulu jadi turun ke bawah. Misal kamu seorang desainer, sekarang gampang, tinggal buka Canva AI doang. Kamu seorang penulis konten, penulis buku, penulis judul, hey, ChatGPT bisa ngebantu kamu, bahkan mungkin nanti bisa gantiin kamu dalam pekerjaan itu. Kamu jualan di marketplace, hey man, AI sekarang bisa bikin produkmu naik atau produkmu tenggelam. Data dari Goldman Sachs bilang bahwa 300 juta pekerjaan akan hilang digantikan sama AI. Dan yang paling rentan untuk digantikan siapa? Saat ini adalah pekerja kreatif, pekerja yang pakai skill, administrasi, dan perusahaan-perusahaan kecil lah. Elon Musk ngomong sendiri pada konferensinya di VivaTech 2024. Pada akhirnya tidak akan ada lagi pekerjaan. Semua dikerjakan oleh AI. Keren? Enggak juga, men. Mungkin dia ngomong dari atas panggung dengan bangga karena dia yang ngebuat, dia punya duit banyak. Sedangkan kita yang kerja tiap hari di bawah mikir, waduh kalau nanti dikerjain sama AI aku kerja apa? Besok makan apa ini? Dapat duit dari mana ini? Bahkan Sam Altman, CEO dari OpenAI, dia pernah bilang juga bahwa dia akan mengubah ekonomi dunia. Dan dia mungkin akan mengambil banyak pekerjaan manusia, men. Masalahnya saat dunia di-reshape, aku dan kamu ini tuh cuma jadi penonton yang punya tools, yang punya data, yang punya akses, mereka yang untung. Terus kita gimana? Kita disuruh adaptasi, tapi ya kita suruh adaptasi sambil jalan, sambil lari, sambil kerja biar nggak lapar. UMKM yang nggak punya modal besar, mereka makin sulit bersaing sama perusahaan-perusahaan gede yang udah pakai AI otomatisasi untuk brand mereka, men. Kreator lokal sulit naik karena algoritma lebih suka konten dari luar negeri, terutama dari barat atau dari Amerika. Kita tuh kayak lagi main game digital, kayak di PS gitu, tapi kita pakai stick yang rusak, men. Sedangkan musuh kita pakai stick keluaran terbaru dan memang itu originalnya. Jadi kalau AI bisa gantiin kamu, bisa gantiin kerja kamu, bisa gantiin kreativitas kamu, bahkan cara kamu berbisnis, sekarang pertanyaannya, terus kamu buat apa? Kalau kamu cuma jadi pengguna, kemungkinan besar kamu, kita ya cuma jadi barang dagangan, men. Kamu tahu orb yang belum lama ini disegel sama Kemendikti? Nah, itu salah satu, wah itu asli. Aku baca itu kaget banget karena orang berbondong-bondong mau scan retina mereka dibayar 180.000, 200.000, sampai 800.000. Apakah mereka nggak ngikutin videoku? Jadi mereka nggak tahu nih seberapa berbahaya data mereka kalau dijual. Jangan sampai kamu dan temenmu kena kayak gitu juga, karena itu bahaya, men. Kalau gini, kamu nggak pakai kayak gitu, kamu tuh bisa ditiru entah suara, entah wajah pakai deepfake. Dan itu dipakai buat apa? Mungkin belum untuk 1 bulan ini ya, tapi bisa jadi di beberapa tahun ke depan data kamu, terus wajah kamu, suara kamu dipakai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi mereka, untuk nipu, untuk pinjem bank dan lain sebagainya. Kamu nggak mau kan tiba-tiba kamu punya utang di bank padahal kamu nggak pernah pakai sekalipun atau ngajuin utang sekalipun. Tapi jangan panik dulu, tetap masih ada cara buat ngelawan. Ada cara buat kamu punya tempat di mana dunia makin digital. Di video selanjutnya, aku akan kasih kamu gimana caranya untuk kamu bisa bertahan, survive, atau bahkan kalau bisa kamu manfaatin, kamu bisa jadi salah satu pemain di era digital AI selanjutnya.
Ya mungkin bukan di dunia, bukan juga skala nasional, tapi setidaknya untuk dirimu sendiri. Gimana cara jadi yang diuntungkan, bukan yang dikorbankan? Gimana cara memanfaatkan AI buat kamu, bukan buat orang lain? Jangan sampai ketinggalan karena di game ini siapa yang cepat, dia yang punya peluang untuk menang. Tapi sebelum itu, kalau kamu ngerasa videoku bisa ngebantu kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke temenmu, bahkan saudaramu, biar mereka sadar. Karena kalau kamu kasih tutorial, mereka belum sadar, nggak akan diterima sama mereka. Tapi kalau mereka udah sadar dulu, dan mereka baru nyari tuh, gimana ya caranya, gimana ya caranya. Yang penting mereka sadar dulu. Share ke mereka semua, jangan sampai mereka kena jebakan, cuma jadi penonton dan jadi produknya, jadi budak AI, jangan sampai. Terus aku minta kita diskusi di kolom komentar. Aku pengen tanya nih buat penontonku, kamu ikutan scan retina di Orb kemarin nggak sih? Terus kalau kamu nggak ikutan, menurut pendapat kamu tuh scan retina di Orb tuh kayak gimana? Menurut pendapatmu ya. Dan see you di next video.